Pertanyaan mengapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad seringkali disalahpahami sebagai sikap kebencian atau penolakan terhadap umat Islam. Padahal, dalam iman Kristen, persoalan ini bukan soal emosi, budaya, atau politik, melainkan soal dasar teologis dan wahyu. Kekristenan memiliki fondasi iman yang sangat spesifik tentang siapa Allah, bagaimana Allah menyatakan dirinya, dan bagaimana keselamatan diberikan kepada manusia. Dalam iman Kristen, Allah menyatakan dirinya secara penuh dan final di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru moral, melainkan firman Allah yang menjadi manusia. Ia adalah anak Allah yang kekal, satu hakikat dengan Bapa, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, bagi iman Kristen, wahyu Allah mencapai puncaknya dan kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Pernyataan ini sangat eksklusif, bukan dalam arti sombong, tetapi dalam arti teologis. Keselamatan menurut iman Kristen hanya mungkin melalui karya Kristus. Maka, setiap ajaran atau figur religius yang datang setelah Kristus, namun membawa pemahaman yang berbeda tentang Allah dan keselamatan, tidak dapat diakui sebagai kelanjutan dari wahyu yang sama. Salah satu perbedaan paling mendasar terletak pada siapa Yesus itu. Dalam iman Kristen, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Namun dalam Islam, Yesus dipahami sebagai nabi besar, bukan anak Allah, tidak disalibkan dan tidak bangkit. Perbedaan ini bukan sekadar detail kecil, melainkan inti dari iman Kristen itu sendiri. Jika salib dan kebangkitan Yesus ditolak, maka fondasi keselamatan versi Kristen juga runtuh. Selain itu, Alkitab menegaskan bahwa setelah Kristus tidak ada lagi nabi yang membawa wahyu baru untuk menggantikan atau menyempurnakan Injil. Para rasul dipanggil bukan untuk menciptakan ajaran baru, melainkan untuk bersaksi tentang Kristus yang sama. Karena itu, ketika muncul klaim kenabian baru berabad-abad setelah Yesus dengan isi ajaran yang bertentangan dengan Injil, kekristenan secara konsisten menolaknya, bukan hanya terhadap Muhammad, tetapi terhadap siapapun yang mengklaim membawa wahyu baru yang berbeda dari Kristus. Namun penting untuk ditegaskan, orang Kristen tidak diajarkan untuk membenci Muhammad atau umat Islam. Kekristenan mengajarkan kasih kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda iman. Menghormati sesama manusia tidak sama dengan menyetujui ajaran teologisnya. Orang Kristen dapat menghargai Muhammad sebagai tokoh sejarah yang berpengaruh besar, tetapi tetap tidak mengakuinya sebagai nabi yang diutus oleh Allah menurut iman Kristen. Dengan demikian, alasan Kristen tidak mengakui Muhammad bukanlah karena kebencian, ketidaktahuan, atau sikap merasa paling benar, melainkan karena kesetiaan pada iman bahwa Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang terakhir, sempurna, dan final. Jika Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka tidak mungkin ada nabi lain setelahnya yang membawa jalan keselamatan yang berbeda. Inilah posisi iman Kristen yang sejak awal tidak berubah, berdiri pada Kristus saja, hidup oleh kasih, dan tetap menghormati sesama manusia tanpa mengorbankan kebenaran iman yang diyakini.